Adapun yang keempat yang harus diperhatikan oleh orang yang diundang adalah wa yarji'u idza ra'a munkar. Dia harus pulang kembali kalau dia melihat ada kemungkaran di walimahnya tersebut. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat ishtaraitu numruqah fiha tasawir. Falamma ra'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-babi falam yadkhul. Fa'araftu fi wajhil karahiyah. Faqultu ya Rasulullah atubu ila Allah wa ila Rasulillah mimma adnabtu. Faqal fama bala hadhihi numruqah. Qultu istaraituha lak taqudu 'alayha wa tasawwadaha. Faqal inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Thumma qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku membeli sebuah numruqah, sebuah kain seperti bungkus bantal, apa namanya? Sarung bantal. Yang di dalamnya ada gambar-gambar. Bukan di dalamnya, di kainnya itu. Maka ketika Nabi SAW melihat, beliau hanya berdiri di pintu dan tidak masuk. Aku mengenal ketidaksukaan pada wajahnya, kata Aisyah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasulullah dari dosa yang telah aku perbuat. Maka Nabi SAW menyatakan, apa numruqah ini? Kain ini. Aku menjawab, aku membelinya untukmu ya Rasulullah, untuk engkau duduk di atasnya, wa tasawwadaha, dan untuk dijadikan bantal. Bantal sandaran, bukan bantal untuk tidur. Di kursi-kursi itu kan suka ada wisada, bantal-bantal. Maka Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya pembuat gambar ini akan diazab pada hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang engkau ciptakan ini. Maksudnya gambar yang makhluk yang bernyawa. Gambar ayam, apalagi gambar orang. Perhatikan bagi yang senang batik, di batik itu suka ada gambar burung, walaupun agak samar ya. Gambar wayang, gambar-gambar kayak gitu. Lalu beliau berkata, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Khatib, Imam Al-Baghawi. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih. Demikian pula apabila kita menemukan kemungkaran itu di tempat walimah yang kita datangi, baik berupa gambar orang ataupun musik, baik musiknya degung, rock, jazz, dangdut, pop, seriosa, keroncong, dan seterusnya. Apalagi kalau ada yang nyanyinya, biduanitanya, dan nyanyinya pasti nggak diam. Ini menunjukkan tidak boleh kita memasuki ke tempat seperti itu, sekalipun kaset ya. Wa yustahabbu ayyadu wal hadirun lil arusain bil barakah. Disunnahkan agar orang-orang yang hadir ke walimahan itu mendoakan bagi dua orang pengantin ini, sepasang pengantin, mendoakan barokah kepada orang itu. Yarhamukallah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'al insan idza tazawwaja qala barakallahu fik wa baraka alaik
wa jama'a bainakuma fi khairin. Kata Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau diundang oleh seseorang, apabila orang yang mengundang itu nikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa barakallahu fik wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Juga imam-imam yang lainnya. Juga disunnahkan pada saat walimah dipukul rebana, duh, karena dalam pemukulan ini ada dua macam faidah. Dipukul rebana pada saat itu. Faidah pertama i'lanun nikah, yaitu mengumumkan pernikahan. Yang kedua tatibu khatiril arus, menyenangkan hati atau pikiran pengantin, menghibur. Ini dasarkan kepada sebuah hadis Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu secara marfu'. Nabi SAW menyatakan faslu ma bainal halal wal haram ad-dufu was-sautu fin nikah. Perbedaan antara yang halal dan yang haram dalam masalah nikah adalah adanya duf, yaitu rebana tadi, dan saut. Saut itu adalah suara. Hadis ini sahih riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi. Kata At-Tirmidzi hadis ini hasan, tetapi dari jalan An-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya hadis ini sahih. Kata Al-Hakim sahihul isnad wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini sahih sanadnya dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Yang membedakan halal haramnya pernikahan adalah adanya dua hal, yaitu duh, rebana, serta saut, suara. Apa yang dimaksud dengan suara? Banyak orang mensalahartikan ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan suara di sana adalah nyanyian atau seruling dan seterusnya. Maka muallif menyatakan, wa qad istadalla ba'du man la yuhsinu sina'atal ilm bihadzal hadits ala tajwizi al-ghina bil alhan liqaulihi fihi as-saut wa laisa kama qala. Orang-orang yang kurang berilmu berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya bernyanyi dengan bil alhan, dengan dilagukan, dengan alhan itu nada, dengan direndangkan. Direndangkan pas. Karena di dalam hadis ini ada kata saut, bahwa yang membedakan halal haramnya pernikahan itu duh dan saut, gendang dan suara. Oh, maksudnya suara nyanyian. Maka diundanglah orkes. Nih hadisnya boleh katanya. Padahal tidaklah demikian. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, innama ma'na as-saut i'lanun nikah wa tirabus saut bihi wa dzikr fin nas kama yuqalu fulanun qad dhahaba sautuhu fin nas. Kata Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan saut atau suara dalam hadis ini maksudnya pengumuman pernikahan. Dan wattirabus saut bihi wa dzikri finnas, dan ittirabnya suara, ribut-ributnya suara dengan pengumuman pernikahan tersebut, wa dzikri finnas, dan ocehan orang tentang pernikahan, bukan ocehan, obrolan orang tentang pernikahan itu, si fulan nikah, si fulan dapat orang akhwat yang bagus dan seterusnya. Maksudnya nama si pengantin ini yang disebut-sebut. Sebagaimana dalam satu peribahasa dikatakan,
fulanun qad dhahaba sautuhu finnas. Si fulan telah hilang suaranya di tengah manusia. Maksudnya telah hilang suaranya artinya si fulan itu sudah tidak disebut-sebut lagi oleh orang. Sudah nggak pernah dibicarakan lagi oleh orang. Apanya aja, baik prestasinya, kehidupannya, kebaikannya, nggak pernah. Maka suka dikatakan orang itu suaranya sudah tidak didengar lagi. Nah, dan ini ungkapan seperti ini dalam bahasa Arab banyak. Umpamanya apa? Fi awwal ta'sisil muassasah anna laisa lahu dzikrun yusma atau laisa laha dzikrun yusma, bahwa awal-awal pendirian sebuah yayasan itu laisa laha dzikrun yusma, artinya dia laisa laha dzikrun yusma, tidak punya suara, nggak ada peran sama sekali, orang-orang nggak membicarakannya, nggak memperhatikannya dan seterusnya. Tapi setelah umpamanya berkembang, dakwahnya bagus, kemudian bertanggung jawab, barulah orang-orang membicarakan. Disebut dzikrun yusma. Sampai dalam sebuah ayat dikatakan di dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, terus wa rafa'na laka dzikrak. Warafa'na, dan telah kami angkat, kami tinggikan, laka bagi engkau, zikra, sebutan, suara dibicarakan orang tentang seluruh kebaikan. Itulah makna saut di dalam hadis tadi, bukan nyanyian. Itu kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Qultu, aku berkata, kata muallif, yakni dha'a washtahara, wallahu a'lam. Maksud dari saut di sini adalah dha'a, menyebar beritanya, washtahara, dan masyhur bahwa si anu sudah menikah. Itu yang dimaksud dengan saut. Jadi fasal atau pemisah halal haramnya pernikahan adanya duf dan pengumuman. Saut yang dimaksud itu pengumuman yang menunjukkan bahwa nikah secara sirri mukhalafah dengan sunnah. Nikah secara rahasia, diam-diam, ini bertentangan dengan sunnah. A'linun nikah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita umumkan olehmu pernikahan. Pernikahan suatu ibadah yang agung, bernilai luhur dalam pandangan Islam, dan sesuatu yang mulia. Maka orang yang mengamalkannya dengan diumumkan adalah melaksanakan sunnah. Masa yang seagung dan sebesar ini dan sekali seumur hidup, bisa 2 atau 3 kali juga, tapi nggak bisa lewat 4 kali, masa harus dirahasiakan? Juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha zafat imra'atun ila rajulin minal ansar. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ma kana ma'akum lahwun fa innal ansar yu'jibuhumul lahw. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dari bangsa Ansor. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Aisyah, ma kana ma'akum lahun, kenapa tidak ada permainan di tengah kalian? Karena orang Ansor itu sangat menyenangi permainan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menyatakan, falau bu'ithtum falau ba'athtum ma'aha man yaqul atainakum fahayyuna nuhayyikum. Kenapa kalian tidak mengutus seorang jariyah yang mendendangkan atau yang mengatakan atainakum, kami datang kepadamu,
fahayyuna fanuhayyikum. Maka muliakanlah kami, maka kami pun akan memuliakan kalian. Inilah poin yang kesekian, saya lupa ke berapa. Yaitu disunnahkan memukul rebana dan saut i'lan pengumuman. Wa yunha an istimali alatil mizmar wa ghairihi min alatil musiqi wa in raghamat unuful mustaghribin. Dilarang menggunakan alat-alat mizmar, seruling atau alat-alat musik yang lainnya. Sekalipun ini mengundang keanehan dari orang-orang yang menganggap aneh terhadap hal itu. Kok sepi nikah ini? Nggak ada apa-apanya, nggak ada degung, nggak ada rock, atau disetel murattal, atau kaset pengajian. Wah, dianggap aneh oleh orang. Tidak apa-apa. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamr wal ma'azif. Kelak akan muncul dari kalangan umatku satu kaum, beberapa kaum yang mereka menghalalkan hirra, menghalalkan kemaksiatan, perzinahan, juga menghalalkan harir, pakaian yang terbuat dari sutra, menghalalkan khamar dan ma'azif, maksudnya adalah musik. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Ahlul Hadis yang lainnya. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan masalah walimah. Ada beberapa poin di sana.